Halo semua, ketemu lagi hari ini. Pada sesi ini saya akan membahas mengenai e-marketplace. E-marketplace itu terdiri dari mekanismenya apa, toolsnya, terus kemudian impact-nya, terus semuanya. Apa sih sebetulnya e-marketplace? Itu adalah sebuah virtual space that provide infrastructure service for buyers and seller to meet and conduct business transaction online. Sebetulnya di sini dikatakan bahwa e-marketplace itu sendiri adalah sebuah tempat ya, jadi sebuah tempat. Nah, sekarang tempat ini bukanlah bersifat fisik, tetapi di sini sifatnya adalah virtual. Private marketplace ini maksudnya adalah dimiliki oleh sebuah perusahaan, baik itu sebagai sebuah perusahaan yang sell side, bisa juga dia private marketplace itu yang berupa buy side. Kemudian yang keduanya itu adalah public e-marketplace. Si perusahaannya sendiri dia mengadakan sebuah marketplaces, sementara dianya tidak menjual, jadi dia sebagai perantara aja. Bila sebuah perusahaan mau masuk ke dalam e-marketplace, apa yang harus dipersiapkan? Di sini sebagai merchant solution adalah e-catalog, search engine, dan shopping cart. Baik, sekarang kita masuk aja ke e-catalog. E-catalog ini adalah the presentation of product information and in electronic form. Dia nggak berbeda sih dengan katalog yang kita kenal ya, cuman sekarang tidak lagi menggunakan dicetak. Sekarang kalau dia tidak dicetak dan dia secara elektronik, menurut Anda apa keuntungannya? Search engine is a computer program that can access database of internet resources. Anda sendiri bisa melihat ada berapa banyak search engine yang terkenal di dunia ini. Shopping cart, ya ini sih sama aja sih kayak keranjang belanja, cuman di sini secara elektronik. Dan ini sangat-sangat memudahkan kita untuk belanja. Baik, kita lanjutkan. Dalam sebab ini kita akan bicarakan tidak hanya auction aja, tapi di dalamnya juga ada bartering dan kemudian ada negotiating online ya. One of the most interesting market mechanism in e-commerce is the electronic auctions. Artinya apa sih? Ini adalah sebuah auction atau dalam bahasa Indonesianya adalah lelang. Secara tradisional berarti auction ini dilakukan di satu tempat tersendiri. Electronic auction itu adalah an online auction is an electronic space where seller and buyers meet and conduct different types of transactions. Situs lelang yang paling besar di dunia aja itu sedikit sekali yang tahu. Mungkin Anda tahu? Bartering, the exchange of goods and services, is the oldest methods of trade. Today, it's done primarily between organizations. Problem dari bartering ini adalah agak sulit untuk mencari partner yang emang cocok. Cocok dalam arti apakah item atau barang-barang yang kita mau jual itu sesuai dengan yang mereka butuhkan atau sebaliknya. Online negotiations, dynamic price juga dapat ditentukan dengan cara negosiasi. Negosiasi ini biasanya digunakan karena produknya berharga mahal, produknya khusus, atau membeli dalam jumlah besar. Harga akhir itu ditentukan dari interaksi dan tawar-menawar di antara penjual dan pembeli. Kita sampai pada segmen terakhir pada kuliah hari ini, yaitu mengenai virtual communities dan social networking dengan menggunakan alat dan menggunakan fasilitas internet. Manusia dikatakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Bagaimana cara manusia berinteraksi dengan makhluk lain? Kayaknya kita nggak bahas ini ya. Kita bahasnya interaksi antara manusia dengan manusia yang lain ya. Akibat dari interaksi lain, maka muncullah yang namanya komunitas. Komunitas itu adalah berbagai macam kumpulan manusia dengan manusia yang lain ya pastinya, dengan persamaan yang pasti mereka berinteraksi satu sama lain. Sedangkan konsep virtual community sendiri adalah di mana interaksi itu dilakukan melalui computer network yang utamanya adalah dengan menggunakan internet.
Sampai kita di segmen yang terakhir untuk kuliah hari ini adalah managerial issues. Yang pertama adalah, akankah kita menggunakan metode lelang atau auctions, baik itu forward ataupun reverse auctions. Yang kedua, apakah barter itu emang diperlukan atau tidak. Dan yang terakhir adalah, bagaimana kita menggunakan media sosial sebagai yang utama atau hanya mendukung saja untuk proses bisnis. Baiklah, sampai di sini dulu kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nantikan video-video berikutnya. Bye-bye.